itulah beda. Beruntungnya Indonesia nih punya Malaysia dengan Singapura. Apa pula? Iya, kalau misalnya dia tak ada kerja kat Indonesia, dia bisa kerja kat Singapura, Malaysia. Habis tu dia ni mendatangkan devisa untuk Indonesia. Tapi sekarang nih Cik, tak semua orang nak kerja dekat Singapura, Malaysia. Budak-budak zaman sekarang ni memang lembek. Apa-apa nak lapor, apa-apa nak lapor. Padahal dia yang buat salah. Iya, zaman sekarang ni memang susah. Apalagi budak-budak zaman sekarang ni yang punya bapaknya pejabat, bapaknya TNI, tu mulailah tuh nak unjuk taring. Gaji gak seberapa, resiko masuk penjara. Lebih baik cari aman aja. Iya, memang bagus guru-guru ni cari aman aja. Terutama dengan anak-anak pejabat, anak-anak polisi, anak-anak TNI. Nanti kalau dia orang masuk penjara. Oh, maksudnya kalau misalnya bermasalah, contoh nih, aku bermasalah dengan engkau. Bapak engkau ni pangkat dia apa? Bapak aku pangkatnya apa? Kalau misalnya bapak aku pangkatnya lebih rendah, aku harus mengalah macam gitu ya. Walaupun kau yang salah macam gitu ya. Karena kan Indonesia ini memang sudah berkasta dan berkotak-kotak beda. Kaum kelas menengahnya aja dah turun jatuh miskin semuanya. Dari negaranya. Habis itu dia orang sanggup jadi pengangguran di Indonesia, beda. Permasalahan yang terjadi di Indonesia sama Malaysia tentang anak sekolah. Anak sekolah zaman sekarang dan zaman dulu tu berbeda. Yang tak boleh baca tu Kan ni berbeda nih. Bebaskan murid bertingkah seenaknya di ruang kelas. Guru posting di sosial media di dalam kelas tu suasana budak murid dia di dalam kelas, mau negur tapi takut dilaporkan ke polisi. Budak-budak zaman sekarang ni memang lembek. Apa-apa nak lapor, apa-apa nak lapor. Padahal dia yang buat salah. Iya, zaman sekarang ni memang susah. Apalagi budak-budak zaman sekarang ni yang punya bapaknya pejabat, bapaknya TNI, tu mulailah tuh nak unjuk taring. Jadi kalau misalnya budak sekolah ni tak nak dididik dengan guru dekat sekolah, dia nak dididik dengan siapa? Takkanlah orang tua dia masuk ke dalam sekolah. Tapi orang tua zaman dulu pun keras juga. Lebih teruk. Oh, kalau dah ada guru yang lapor, bukan kita yang lapor, guru yang lapor. Sawan kita. Itu beda. Yang sekolah dulu sama sekolah sekarang tuh berbeda. Aku kalau ketahuan aja aku degil dekat sekolah tu, habis kat rumah tu. Ada apa? Ikat pinggang. Ada apa lagi? Sendal selop. Apa lagi? Hanger. Apa lagi? Banyak semua kena pop. Iya, kok zaman dulu tuh beda. Guru nak lapor ke orang tua, kita ketakutan. Di sekolah habis, di rumah lebih habis. Tapi kalau zaman sekarang nih, guru takut nak ngadu ke orang tua. Bukan takut ngadu lagi, dia nak tegur pun takut. Baru tegur misalnya, jangan macam gitu, habis tu kena lapor. Iya, anak Masuk saya kena polisi. bentak. Anak saya kena bentak lah, kena ejek lah, dibilangnya gitu, kena bully. Aku tengok kemarin tu ada yang buat postingan dekat story untuk apa namanya? Campaign. Dia kasih tunjuk ada polisi, ada bapak guru ni, dia kena hentam dengan anak murid dia. Pakai apa aku lupa. Pulpen atau apa tu, bola mata dia pecah sampai buta sebelah. Itu guru dia yang salah katanya. Terus ini ada lagi viral video guru. Jadi dia ni lagi buat video, dia jalan, terus ada anak murid dia ni lagi berkelahi. Terus dia lewat, dia bilang, aku tak nak tegur lah, nanti aku kena masuk polisi. Buntut dari honorer Supriyani dipolisikan. Guru beramai-ramai tolak siswa anak polisi sekolah di seluruh SD Baito. Selain berunjuk rasa mengawal perkara guru honorer Supriyani, PGRI Baito ramai-ramai menolak siswa anak polisi sekolah di seluruh SD Baito. Alamak, anak pak polisi dah diboikot pula, tak boleh sekolah. Ini sebab sikit-sikit tu kan nak lapor polisi. Sikit-sikit nak lapor polisi. Anak kena cubit sikit nak lapor polisi. Aku dulu mending aku kena pukul dengan guru tu daripada kena pukul dengan hentam dengan mama aku dekat rumah. Sama. Karena kalau misalnya dah mak kita yang tahu, seminggu 2 bulan pun itu aja dibahas dia. Aku pun pernah kena lempar kaleng Milo. Perkara aku diadukan dengan guru aku kalau aku ni tak mengikuti pelajaran sekolah dengan baik, dapat 0. Itu kau yang bodoh. Iya. Kalau aku dapat 100 terus ulangan. Tapi aku berdegil, suka jalan dekat dalam kelas tu. Habis kena cubit, bekas kena apa namanya? Kena alpot ni kan. Baru kena ni satu hari ni, bergembung dia, dicubit sampai pecah. Mampus aku bilang. Tapi tak apa, daripada bapak aku yang tahu. Mampus aku. Lebih kena mampus. Kena tempeleng, kena sebat sampai terkencing-kencing. Kata Asnah Husna, kalau takut mending gak usah jadi guru. Dibalas sama Harun M17. Lantar minta 50 juta, situ mau yang bayarin. Dibalas sama Rian PTR.
gaji nggak seberapa, resiko masuk penjara, lebih baik cari aman aja. Iya, memang bagus guru-guru nih cari aman aja. Terutama dengan anak-anak pejabat, anak-anak polisi, anak-anak TNI. Nanti kalau dia orang masuk penjara, Kalau kata James, akibat revolusi mental Mulyono. Ya nggak tahu kok tanya saya. gak menjabat lagi beda. Kata Afif Kebo, udah paling bener tuh anak polisi atau tentara mending sekolah swasta aja, jangan umum. Atau suruh sekolah sendiri di rumah, diajarin emaknya. Dijawab sama Ridwan Syah. Mending dibikin sekolah khusus anak-anak polisi atau tentara. Kalau ada masalah kan ntar orang tuanya tinggi-tinggian pangkat. Oh maksudnya kalau misalnya bermasalah, contoh nih, aku bermasalah dengan engkau, bapak engkau nih pangkat dia apa? Bapak aku pangkatnya apa? Kalau misalnya bapak aku pangkatnya lebih rendah, ayah aku harus mengalah macam gitu ya, walaupun kau yang salah macam gitu ya. Karena kan Indonesia ini memang sudah berkasta dan berkotak-kotak beda. Kaum kelas menengahnya aja udah turun jatuh miskin semuanya. Tak semua lah ada juga yang tidak. Kalau kata Cynthia Khairani 21, top 3 pekerjaan paling berbahaya di Konoha. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah guru. Memang iya beda. Guru di Indonesia nih dalam gaji sedikit, tanggung jawab besar dunia akhirat. Padahal kalau misalnya jadi guru nih sebenarnya amal jariah karena dia memberikan ilmu kan. Ketika anak tuh dewasa, dia ingat apa yang dia pelajari di zaman dulu, dia share lagi ke orang lain. Nah itu jariah, ngalir terus tuh sebenarnya. Iya. Tapi gara-gara ada masalah macam gini, guru jadi takut nak menegur, tak masuk amalnya. Tapi kan makin ada masalah kayak gini harusnya gaji guru kan jadi lebih naik harusnya. Karena tanggung jawabnya lebih besar Harusnya, kan. tapi kan tidak. Sekarang nih faktanya di daerah timur itu gaji guru cuma 240.000 per bulan, Bayangkan. Ya nggak tahu kok tanya saya. Tadi kau cakap tak menjabat lagi. Ini ada lagi nih, Manto Doang 96 kata dia, yang rusak itu wali murid, yang hal-hal sepele dibesar-besarkan, dianggap sangat serius. Lecet dikit lapor polisi, lebam dikit lapor polisi. Anak saya malah dipasrahin aja langsung, saya temuin langsung ke wali kelasnya untuk tidak takut menghukum anak saya kalau salah. Kalau cuma ditampar, dicubit, dijewer, ditendang kakinya silahkan, selama hukuman bukan menyiksa, bukan di organ vital tubuh seperti mata, perut, kepala belakang dan menampar telinga saya akan terima anak saya dihukum kayak gitu. Tapi kalau salah anaknya, kalau nggak salah ya dipukul ya iyalah gitu kan. Baru dilaporkan. Ini kan sekarang anaknya salah nih, makanya dia mau kalau anaknya ditegur sama gurunya walaupun dipukul. Karena buat saya itu sudah saya anggap bagian mendidik mental dan budi pekerti. Beda lagi kalau hukuman menyiksa dengan emosi, memukul dengan kayu dan lain-lain sampai harus dirawat, apalagi membahayakan nyawa. Baru saya akan meminta pertanggungjawaban sekolah, itu wajar. Maksudnya kalau dia kelahi pun ya jangan sampai pukul gitu. Maksudnya jangan sampai pukul macam orang sebat sampai nak mampus anaknya ya. Jangan kayak gitu, nak keroyok jadi tawuran nanti ibu guru dia sama anak murid dia. Iya betul. Tapi yang terjadi sekarang nih beda. Guru dia ini tak ada pukul, tak ada cubit. Dia ini cuma marah aja mungkin, cuma menegur. Dan tuh dia ngadu ke orang tua dia, dicakapnya dimaluin lah, dimarahin, bahkan diejek-ejek mungkin di depan satu kelas gitu. Jadi dia malu nak dimarah-marah. Terus orang tua dia nih marah ke sekolah. Bahkan ada yang sampai lapor polisi. Memang lain, berarti orang tua murid dia. Orang tua murid sama murid dia pun tukang mengada. Jadi aja guru bahasa Indonesia engkau mengarang selalu setiap hari. Jadi menurut korang solusinya apa nih? Solusi kata si Bedol tadi tuh bagus tuh. Yang kata anak polisi angkatan tuh digabung jadi satu aja. Macam pejabat-pejabat, anak khusus pejabat nih di sini. Jadi kayak anaknya menteri siapa? Bapak dia nih ketua ke wakil. Betul. Kau kalau berkelahi dengan anak ketua, habis lah kau macam gitu. Jadi yang berkelahi berkecau nih orang tua dia, bukan guru-guru dia. Tapi susah juga kalau misalnya nak kumpulin anak-anak DPRD atau kayak pejabat-pejabat polisi dan TNI segala macam, itu susah juga kita bedakan. Kalau menurut aku untuk guru-guru di Indonesia bahkan ke Malaysia, itu kalau misalnya ada masalah, terus ada buat salah lah anak murid dia ini, diamkan aja lah. Karena kita udah di titik pasrah. Gimana macam gitu kan. Kalau misalnya kau tegur nanti kau masuk penjara, macam gitu kan. Atau kau kena denda, atau kena sanksi lah, kena pecat lah segala macam. Bagus diam aja kan. Sekarang kan di Indonesia ini kan kurikulum merdeka. Macam dia nak bodoh ke nak pintar ke, lanjut aja naik kelas. Jadi biarkan aja. Nah alpanya sebanyak apa tetap lanjut dia naik kelas. Cuma sebenarnya beban juga sama orang guru-guru nih. Kalau misalnya dia tak lakukan pekerjaan dia sebagai seorang guru,
Dia berarti kan makan gaji buta. Duit dia haram. Tapi yang kupikirkan nih beda. Kurikulum Merdeka nih dia tidak ada standarisasi yang bisa buat dia nih bisa kuliah di luar negeri atau sekolah di luar negeri gitu. Orang Indonesia nih kalau nak kuliah aja lah dekat Indonesia. Soalnya kalau misalnya kau nak kuliah setinggi-tinggi apa dekat Indonesia nih tak ada orang dalam, tak bisa kerja juga. Itulah beda. Beruntungnya Indonesia nih punya Malaysia dengan Singapura. Apa pula? Iya, kalau misalnya dia tak ada kerja ke Indonesia, dia bisa kerja ke Singapura, Malaysia. Habis itu dia nih mendatangkan devisa untuk Indonesia. Tapi sekarang nih C, tak semua orang nak kerja dekat Singapura Malaysia. Jauh dari orang tua, dari negaranya. Habis itu dia orang sanggup jadi pengangguran di Indonesia, beda. Nak tak nak lah C. Habis itu kriminal tinggi. Itulah macam mana solusi dari pemerintah nih. Ya nak tahu, kok tanya saya. Dia tak menjabat lah C. Tadi kau dah cakap C. Ya sekarang kalau misalnya dia kerja ke Malaysia, dia bisa kirim duit dari Malaysia ke Indonesia. Duit dia nih entah dari hasil dia kerja pabrik, cuci pinggan. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Jadi menurut korang solusi untuk guru-guru yang tekanan batin dekat Indonesia ni macam mana? Coba komen dekat bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Majulah Singapura.